Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara lebih jauh tentang filsafat. Pada video yang lalu saya sudah kemukakan pemahaman secara sederhana tentang makna filsafat. Di ujung penjelasan saya coba memberi penjelasan tentang perbedaan antara metode berpikir filsafat dengan metode ilmiah. Kalau filsafat itu dia bermain dengan potensi pemikiran sendiri tanpa dituntut dengan pembuktian-pembuktian secara verifikatif. Akan tetapi ilmu tidak akan disebut ilmu kalau memang di dalam penelusurannya tidak dibuktikan dengan realitas. Maka ilmu itu biasanya pekerjaan memverifikasi, membuktikan. Jadi ada sifat objektivitas dan realistis. Inilah bedanya filsafat dengan ilmu. Tapi sesungguhnya filsafat dengan ilmu itu bukanlah dua hal yang saling berjauhan. Bahkan ilmu itu adalah wujud dari filsafat itu sendiri. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena pada dasarnya ilmu adalah penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada wilayah filsafat. Karena filsafat itu ada beberapa aspek yang butuh tindak lanjut, sehingga filsafat itu memiliki wujud dan memiliki fungsi. Nah, oleh karena itu selalu disebut bahwa filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Kenapa disebut filsafat itu sebagai induk ilmu pengetahuan? Karena itu tadi, ilmu itu pada prinsipnya adalah jawaban yang nyata, yang real, secara faktual utamanya terhadap hal-hal yang bisa ditelusuri secara nyata atau verifikatif terhadap pertanyaan filsafat itu sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Jadi tidak ada beda sesungguhnya, ya. Tidak bisa dipisahkan, maksudnya tidak bisa dipisahkan antara filsafat dengan ilmu. Nah, kali ini kita akan coba bicara lebih jauh tentang filsafat. Filsafat di dalam rangka pengembangan dirinya sesungguhnya dia memiliki beberapa aspek, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, ada bangunan filsafat itu, ada bodinya, ada tubuhnya. Nah, bodi filsafat itu, atau dalam pengertian filsafat itu bisa menjadi sebuah disiplin pengetahuan, ya paling tidak ada 3 aspek yang membangun munculnya tubuh dari filsafat itu.
Tiga aspek itu dalam istilah atau term-term yang digunakan pada pengkajian filsafat adalah yang pertama disebut dengan ontologi. Yang kedua disebut dengan epistemologi. Yang ketiga disebut dengan aksiologi. Secara hakikinya, filsafat itu adalah ingin atau cenderung cinta berobsesi untuk memahami sesuatu secara benar. Disinilah yang selalu disebut bahwa filsafat itu cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada kebenaran. Nah, untuk mewujudkan obsesi filsafat itu, maka sesungguhnya filsafat itu luar biasa luasnya dalam memikirkan sesuatu. Nah, proses kehidupannya melalui tiga aspek tadi. Nah, oleh karena itu kita coba bicarakan satu persatu. Yang pertama kita bicarakan tentang ontologi. Ontologi itu sesungguhnya dari segi kata itu terdiri dari dua penggalan kata, onto dan logos. Jadi onto itu ada, logos itu pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang ada. Nah, untuk lebih mendalam, ya sesungguhnya tidak mungkin di dalam ceramah seperti ini bisa diurai secara detail. Tapi yang penting bagi kita adalah menangkap makna dan semangat ontologi itu sendiri. Jadi secara sederhana bisa kita pahami bahwa ontologi itu adalah diwakili oleh sebuah tanda tanya. Apa yang ada itu? Kalau yang ada itu sudah terurai sebagai hasil perenungan para filosof, yang ada itu adalah pencipta dan yang dicipta. Saya sudah urai di dalam membicarakan makna filsafat bahwa Plato dengan aliran filsafat idealismenya, beliau melihat bahwa alam jagat raya ini pasti ada yang menciptakan, dan alam jagat raya ini adalah ciptaan. Maka disitulah muncul konsep tentang Tuhan. Nah, yang ada itu tentu dari uraian ini adalah ada pencipta dan ada yang dicipta. Nah, untuk memahami ada pencipta itu sudah kajian teologi. Ada yang dicipta. Nah, karena yang dicipta itu amat luas, amat banyak, tentu ada kajian yang bisa dipecah-pecah. Sehingga dalam proses kajian itu pada akhirnya nanti melahirkan disiplin ilmu. Tapi semangatnya adalah diantarkan oleh semangat ontologi. Apa makhluk itu? Makhluk itu memiliki jenis ragam. Nah, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia.
Hewan sendiri ada jenisnya, tumbuhan juga begitu. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini semua akan dipahami dengan adanya semangat apa? Apa itu manusia? Apa itu lelaki? Apa itu perempuan? Apa itu semut? Apa itu ular? Apa itu mangga? Apa itu semangka? Nah, ini semua ada keinginan untuk memperoleh kejelasan wujud yang sebenarnya dari seluruh aspek-aspek yang ada. Inilah dia ontologi itu. Jadi bila kita tangkap semangatnya, karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan atau obsesi keingintahuan, maka wajar kalau manusia itu punya obsesi besar untuk paham secara benar terhadap keseluruhan realitas. Sesungguhnya disinilah filsafat itu berperan, yang diawali dari aspek ontologi. Apa itu? Apa itu ilmu? Apa itu pendidikan? Apa itu siang? Apa itu malam? Nah, ini semua awal dari obsesi keingintahuan yang harus ditebus dengan proses pencarian. Nah, inilah salah satu aspek di dalam filsafat untuk mewujudkan munculnya body atau tubuh dari filsafat itu. Sekira ini sekedar memberi pemahaman tentang apa makna dari ontologi. Nanti akan kita sambung dengan penjelasan terhadap aspek yang kedua, yakni epistemologi. Saya kira itu semoga bisa dipahami dan dimaklumi sebagai modal untuk Anda mendalami secara seksama untuk membaca literatur. Banyak sekali sesungguhnya literatur yang bisa menjelaskan ini secara sederhana, seperti bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Ilmu dalam Perspektif, itu ada bukunya. Ada Filsafat Ilmu, ada lagi Delianggi, Pengantar Filsafat Ilmu. Ada banyak buku dari UIN Jakarta, ada Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, itu juga bagus sekali itu dibaca. Ya, pokoknya Anda kalau rajin menelusuri sumber, sangat banyak dan sangat luar biasa banyaknya untuk dibaca dan didalami. Saya kira itu, semoga manfaat. Assalamualaikum.